Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kali ini sedikit berbeda karena ibu ditemani oleh teman-teman ibu yang ada. Pertama ada Bu Metia, ada Bu Adelia, dan Bu Hafsah. Di sini mereka akan mengajarkan kalian tentang pembelajaran matematika, tentang statistika, yaitu cara menghitung modus. Untuk lebih jelasnya, mari simak video yang satu ini. Yang pertama, kita tahu kan ya apa itu modus? Modus itu bukan modal dusta ya tentunya. Modus adalah mode atau nilai yang paling sering banyak muncul, atau nilai frekuensi paling banyak, atau gejala yang paling sederhana atau terjadi. Nah, untuk pada umumnya modus itu adalah angka yang sering banyak muncul atau paling banyak nilainya. Nah, untuk lambang statistikanya adalah disingkat MO atau MO, yang merupakan ukuran tendensi sentral yang paling sederhana. Nah, untuk contoh modus pada kehidupan sehari-hari apa, Bu? Nah, ada merek sabun yang paling laku, atau suara untuk calon ketua BEM yang paling banyak, atau ukuran kaos yang paling banyak dibeli orang, dan masih banyak lagi tentunya contohnya. Pokoknya yang tentang modus itu adalah angka yang paling sering banyak frekuensinya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh Bu Metia. Oke, selanjutnya adalah dalam menghitung modus. Nah, tadi kan modus sendiri adalah angka atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dalam menghitung modus itu tidak terlepas dari data tunggal dan data kelompok. Nah, dalam menghitung data tunggal, kita hanya dengan mengurutkan saja dari angka yang terkecil. Kita misalnya di sini ada contoh, ada nilai 8, 7, 6, 5, dan 4. Nah, kita urutkan mana frekuensi yang memiliki nilai-nilai paling sering banyak muncul. Nah, di sini kita terlihat kan ya, dari angka 8 frekuensinya ada 4 atau nilai yang sering munculnya ada 4, 7 ada 23, 6 ada 28, 5 ada 16, dan 4 ada 1. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa data tunggal dalam modus sendiri itu ada di angka 6 karena angka 6 paling sering muncul dan jumlah frekuensinya ada 28. Nah, oke. Selanjutnya perhitungan modus dalam data berkelompok. Dalam data berkelompok sendiri, kita bisa menghitung dengan rumus MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 per B1 ditambah 2, B ditambah B2. Nah, untuk B sendiri itu adalah batas bawah 0,5 frekuensi terbanyak. Lalu untuk P sendiri itu adalah panjang kelas interval. Nah, untuk B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Untuk B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Nah, di sini ada contoh interval kelas dari 71 sampai 77 adalah 3, 64 sampai 70 adalah 10, 57 sampai 63 ada 21, 50 sampai 56 ada 34, 43 sampai 49 ada 18, 36 sampai 42 ada 5, 29 sampai 35 ada 6. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, didapatkan di sini hasilnya bahwa frekuensi atau modus dari data kelompok adalah 32. 32 itu frekuensi interval kelas dari 29 sampai 35. Nah, kita akan masuk ke dalam data kelompok, yaitu dengan cara yang kedua. Ini adalah rumus keterangannya, di mana MO adalah modus sama dengan BB. BB itu adalah batas bawah nyata dari sebuah interval yang memiliki frekuensi yang paling besar. Kemudian ditambahkan dengan FD dikurangi FB dibagi dengan FD dikurangi FD dikalikan dengan FD dikurangi FA, kemudian dikalikan dengan interval di mana
D tersebut adalah frekuensi dari distribusi, kemudian FB itu frekuensi bawah interval, dan FA itu adalah frekuensi atas interval. selanjutnya. Agar kita memahami lebih jelas tentang data berkelompok dari cara kedua ini, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada soalnya, yaitu dengan tabel frekuensi, di mana kita harus mencari tabel frekuensi dengan cara rumus yang kedua, di mana kita akan mencari frekuensi yang paling besar, di mana kita tahu frekuensi paling besar itu adalah 34. Kemudian kita dapat menentukan BB, yaitu batas bawah dari sebuah interval yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi anak-anak lihat, frekuensi terbesarnya itu adalah 34. Kemudian dilihat dari interval kelasnya, dari bawahnya yaitu 50. Karena dia batas bawah, artinya 50 itu dikurangi dengan 0,5, hasilnya 49,5. Jadi kita telah dapatkan untuk frekuensi terbesarnya adalah 34 dan untuk BB-nya itu 49,5. Nah, setelah itu kita akan menentukan frekuensi bawah dengan frekuensi atas. Besarnya itu adalah 34. Kita cari frekuensi bawah dari 34 itu adalah 18. Kemudian selanjutnya kita akan mencari I itu adalah interval lebar kelas. Jadi kita lihat dari tabel frekuensi tersebut, dari interval kelasnya, yaitu intervalnya itu ada 7. Nanti tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi MO sama dengan 49,5 ditambah dengan 34 dikurangi 18 dibagi 34 dikurangi 18 dikalikan dengan 34 dikurangi 20, akan hasilnya adalah 20,04. Mungkin cukup sekian untuk menghitung modus data berkelompok cara yang kedua ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hafsah yang akan memberikan latihan soal. Tujuannya agar kalian dapat memahami materi menghitung modus ini dengan lebih baik lagi. Untuk Ibu Hafsah dipersilahkan. Baik teman-teman, gimana pemaparannya? Setelah pemaparan tersebut, apa teman-teman sudah mengerti? Sudah paham? Jika belum, coba kita perhatikan data kelompok tersebut sebagai latihan soal. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Dari data tersebut diketahui N sama dengan 100, maka hitunglah modus dengan menggunakan rumus dan ikuti prosedur dengan benar. Dalam mencari modus, kita harus mengetahui batas bawah nyata dari interval kelas, frekuensi terbesar dalam distribusi atau FD, frekuensi di atas FD atau FA, frekuensi di bawah FD atau FB, dan internal dan lebar internal kelas. Nah, jika dalam data kelompok tersebut kita mengetahui nih BB tersebut adalah 95,5 dan FD-nya adalah 28, FB-nya adalah 18, FA-nya adalah 26 dan juga I-nya adalah 7. Maka seperti pemaparan yang tadi, kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. Rumus untuk mencari modus itu apa? Yaitu BB ditambah FD dikurang FB per FD dikurang FB dikali FD dikurang FA. Kita masukin ke dalam rumusnya. Yang kita tahui tadi BB-nya adalah 95,5 ditambah FD-nya yaitu 28 dikurang FB-nya 18 per FD-nya tadi 28 dikurang FB-nya 18 per 28 FD-nya dikurang FA, FA-nya 26 dikali dengan I-nya adalah 7. Nah, tinggal kita jumlahkan. 28 dikurang 18 sama dengan 10. Di bawahnya 28 dikurang 18 sama dengan 10, 28 dikurang 26 sama dengan 2 dan dikali 7. Di bawahnya lagi 95,5 ditambah 10 per 20 dikali 7. Nah, tinggal kita bagi 95,5 ditambah yang 10 dibagi 20 sama dengan 0,5 dikali 7 sama dengan 95,5 ditambah 3,5 sama dengan 99,0. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.